Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Ratu Sumriyah dan Bapak Fajar Faridkan, saya Julia Rizkyani, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas B. Saya di sini izin resum pemahaman saya mengenai materi tadi, pertemuan keempat, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan judul Sejarah Peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir dari ibu yang bernama Aminah binti Wahab dan ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Nabi Muhammad SAW ini merupakan keturunan kaum Quraisy, kaum terpandang. Kakeknya Abdul Muttalib memiliki kedudukan yang tinggi dalam sukunya, gitu. Jadi bangsa Arab ini banyak sukunya. Ada Yahudi dan ada Yahudi, Quraisy dan sebagainya. Salah satunya ini adalah suku Quraisy ini yang menetap di Makkah, gitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, di mana saat itu Raja Abraham menyerang Makkah dengan mengendarai gajah, sehingga tahun itu disebut dengan tahun gajah. Namun akhirnya diazab Allah Subhanahu wa taala menggunakan burung ababil. Ya. Kemudian atau dalam Masehinya itu tanggal 20, atau kalau dalam Sirah Nabawiyah itu disebut tanggal 21 April tahun 571 Masehi. Begitu. Adapun Nabi Muhammad SAW ini sudah menjadi yatim pada usia kandungan 2 bulan. Namun ada beberapa riwayat yang saya baca tapi lupa sumbernya dari mana. Sirah Nabawiyah karya Ibnu Ishaq atau Syekh Saifur Rahman sendiri itu 6 bulan di kandungan. Ya. Sudah menjadi yatim. Kemudian ayahnya ini dikuburkan di Yathrib yang sekarang ini merupakan kota Madinah. Kemudian seiring tumbuh dewasa, sebelum itu beliau juga diasuh oleh ibu susuan bernama Halimatus Sa'diyah. Mengapa di ibu susuan seperti itu? Karena pada zaman itu mereka percaya bahwasanya mendidik anak ini perlu adanya ibu susuan khusus, gitu. Jadi selain menyambung tali silaturahmi juga dikenal Bapak lupa. Jadi Halimatus Sa'diyah ini berasal dari Bani Sa'ad, seperti itu. Juga banyak ibu susuan lainnya, anak susuan lainnya yang menjadi saudara seperibu susuan Nabi Muhammad SAW, tapi saya lupa. Begitu beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah sampai berumur 4 tahun. Nah, setelah 4 tahun ini dikembalikan lagi kepada ibunya Aminah. Namun Halimatus Sa'diyah ini merasa sedih, gitu, karena ia masih belum cukup, masih tidak ingin berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian akhirnya Halimatus Sa'diyah ini meminta kembali agar Nabi Muhammad SAW ini disusui kembali oleh Halimatus Sa'diyah, gitu. Aminah menyetujui hal itu. Begitu. Akhirnya sampai usia Nabi Muhammad 6 tahun, Nabi Muhammad dikembalikan lagi kepada Aminah binti Wahab. Karena apa? Yang pertama, Halimatus Sa'diyah yang banyak beredar ini, Halimatus Sa'diyah ini merasa takut akan keselamatan nyawa Nabi Muhammad SAW karena mendapatkan kabar dari saudara sepersusuan Nabi Muhammad ini yang melihat bahwa Nabi Muhammad ini seperti dibunuh oleh 2 orang tidak dikenal yang bercahaya, begitu. Ya. Kemudian Halimatus Sa'diyah yang mendengar teriakan tersebut langsung terkejut. Kemudian beliau panik, akhirnya memutuskan untuk mengembalikan Nabi Muhammad SAW di usianya yang 6 tahun ke ibunya Aminah. Adapun menurut Sirah Nabawiyah karya Ibnu Ishaq, seorang sejarawan yang mencatat sejarah Nabi Muhammad pertama kali ini,
menyebutkan bahwasanya selain alasan tersebut ada juga alasan lain di mana Halimatus Sa'diyah ini berpapasan dengan kaum Nasrani, dengan seorang Nasrani yang yang memperhatikan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini orang apakah yang dibicarakan oleh para pendahulu sebelumnya bahwa akan lahir seorang pemuda yang akan menjadi pemimpin alam semesta, yang akan menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh umat. Kemudian dia merasa jadi kayak takut gitu, akan tersingkirkan kepercayaannya, kemudian mungkin ekonomi akan menurun seperti itu. Jadi Halimatus Sa'diyah itu takut sehingga mengembalikan lagi ke Aminah gitu. Akhirnya 6 tahun setelah dikembalikan, di usianya yang ke-6 tahun, Aminah binti Wahab ini berencana untuk menziarahi makam Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW di Yasrib, sekitar 500 km atau 5 mil gitu dari kota Makkah, berjalan kaki seperti itu. Setelah sampai sana, kemudian balik lagi ke Makkah bersama rombongannya. Beliau jatuh sakit, kemudian akhirnya meninggal di daerah Abwa, itu daerah antara Mekah dan Madinah. Dan saat itu usia Nabi SAW berusia 6 tahun. Setelahnya, akhirnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, selaku pemimpin suku Quraisy pada saat itu yang memiliki kedudukan tinggi. Abdul Muthalib ini sangatlah amat sayang kepada cucunya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sirah Nabawi disebutkan bahwasanya cinta dan kasih sayang Abdul Muthalib ini melebihi kasih sayang kepada anak-anaknya. Menurut Ibnu Ishaq, disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahwasanya pernah terjadi suatu ketika di mana Nabi Muhammad SAW kecil, berumur sekitar di atas 6 tahun. Ini sebelum itu terdapat di pan itu kayak kursi gitu, sehingga sana untuk pemimpin suku Quraisy ini, Abdul Muthalib, yang tidak pernah diduduki oleh siapapun, anaknya sekalipun atau kerabat-kerabatnya tidak pernah sekalipun duduk di situ. Nah, Nabi Muhammad SAW ini ingin naik ke situ. Nah, menurut Ibnu Ishaq sih, Nabi Muhammad sudah duduk di atas dipan tersebut, di atas kursi tersebut. Namun kalau menurut riwayat Syekh Saifur Rahman, sirah nabawiyahnya, beliau masih ingin duduk gitu. Kemudian ditahan oleh para kerabat-kerabat, para paman-pamannya Nabi Muhammad SAW ini. Nah, kemudian Abdul Muthalib melihat kejadian hal itu. Kemudian beliau membiarkan gitu, kayak udah biarin aja, dia ini merupakan calon orang besar di masa depan nanti, dia adalah cucuku gitu, biarkan saja dia berbuat semaunya, seperti itu. Itu saking cintanya Abdul Muthalib kepada Nabi Muhammad, tidak dimarahi begitu. Namun akhirnya pada usia ke-8 tahun, kalau menurut sirah nabawiyah sirah nabawiyah Syekh Saifur Rahman, itu di usia 8 tahun itu kakeknya Abdul Muthalib ini sudah meninggal dunia dalam keadaan tidak masuk agama Islam gitu. Membawa ajaran nenek moyangnya Adnaniyah, menyembah berhala, seperti itu. Kemudian sebelum itu, kakeknya Abdul Muthalib ini sudah menitipkan pesan bahwasanya yang akan mengurus Nabi Muhammad SAW setelah sepeninggalnya adalah Abu Thalib, saudara kandung dari bapaknya, yang berarti pamannya Nabi Muhammad SAW juga, seperti itu. Abu Thalib ini merupakan paman Nabi Muhammad yang terkenal miskin. Kemudian bermata pencarian sebagai pedagang. Nah, pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW ini diajak pergi ke Syria. Tujuannya ke Syria. Namun saat ia melewati daerah Burha, sekitar udah masuk daerah Syam gitu, udah masuk kerajaan Romawi juga, yang di situ juga merupakan kota orang-orang Arab. Ia bertemu dengan peristirahatan
Kemudian di situ ada rahib yang terkenal di seluruh Syam. Salah satu rahib terkenal di Syam yakni Rahib Buhaira. Rahib Buhaira ini sebelumnya sebelum datang Nabi Muhammad ini tidak pernah ingin bertemu atau ingin mempersilahkan seorang pengembara atau pedagang masuk ke rumahnya, masuk ke kediamannya, masuk ke tempatnya. Namun ia menyadari tanda-tanda dari kitab Taurat, kitab yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam yang asli, bahwasanya dia akan kedatangan seorang calon rasul terakhir, seorang pemimpin umat terakhir yang membawa agama yang sangat sempurna. Nah, jadi rahib ini yang mengetahui tanda-tanda tersebut langsung menghampiri Rasulullah SAW yang ketika itu bersama dengan Abu Thalib, kemudian mempersilahkannya masuk ke kediamannya. Kemudian menurut Sirah Nabawiyah karya Ibnu Ishaq disebutkan bahwasanya si Buhaira ini, Rahib Buhaira ini sampai menyiapkan banyak makanan yang enak-enak khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah duduk, akhirnya mulailah berbicara Rahib Buhaira ini. Dia berkata bahwasanya sungguh intinya Nabi Muhammad SAW ini akan menjadi calon pemimpin besar di masa yang akan datang. Dia akan menjadi pemimpin umat, pemimpin alam semesta, kemudian menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh umat manusia. Kemudian Ali bin Abu Thalib kebingungan, kok seorang rahib, bukan seorang muslim ya, rahib itu orang Kristen, mungkin ya Kristen Nasrani itu ya, seperti itu. Seorang rahib, pendeta berarti Kristen ya, kenapa bisa tahu hal ini begitu? Padahal Nabi Muhammad ini tidak pernah ada asal usulnya, maksudnya namanya tidak pernah terdengar. Ya, ada sih ciri-ciri anak yang bakal lahir di 6 tahun lalu yang katanya akan menjadi pemimpin besar, yang katanya akan menjadi pemimpin bagi seluruh alam semesta. Namun ia melihat tanda-tandanya dari anak ini. Salah satu dari beberapa tandanya, saat Nabi Muhammad SAW datang ke peristirahatan tersebut, ia dinaungi oleh awan. Kemudian bebatuan, menurut Sirah Nabawi karya Syekh Saifur Rahman, bebatuan dan pepohonan nampak bersujud kepada Nabi Muhammad SAW sepanjang zaman, dan hal itu hanya bisa dipantas didapatkan oleh seorang nabi atau rasul SAW. Kemudian setelah itu Rahib Buhaira ini meminta kepada Abu Thalib untuk segera berangkat gitu, karena khawatir Yahudi akan mengganggu, kaum Yahudi akan mengganggu gitu. Dan setelah mendengar itu, Abu Thalib akhirnya menyuruh beberapa pemuda untuk bersama Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah gitu. Dan Abu Thalib melanjutkan perjalanannya menuju ke Syam yang sekarang merupakan negara Syria, seperti itu. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW ini menjadi pengembala kambing penduduk ibu kota Mekah yang diupah beberapa dinar saja. Nah, karena Nabi Muhammad SAW sebagai pengembala kambing, ia tentu jauh dari hal-hal duniawi, karena biasanya kalau mengembala kambing itu kan pasti mencari di daerah-daerah yang tumbuh banyak rumput begitu, sehingga jauh dari pemukiman masyarakat, seperti itu. Nah, mungkin saja itu merupakan bentuk pendidikan atau bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW agar tidak terpengaruh hal-hal buruk seperti kepercayaan menyembah berhala atau apapun kepada Nabi Muhammad SAW ini, begitu. Kemudian akhirnya dia dikenal sebagai orang yang jujur, kemudian orang yang amanah dalam menjaga tugasnya ya. Kemudian di usia 12 sampai 25 tahun ia berdagang dagangannya milik Khadijah ya, karena Khadijah ini mendengar asal usul Nabi Muhammad mendengar sedikit
kabar mengenai Nabi Muhammad ini akan kecerdikannya, akan kejujurannya, akan amanahnya dalam berjualan, karena orang-orang Quraisy ini hobi berdagang begitu. Kemudian Nabi Muhammad kemudian Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar kaya raya, cantik, kemudian masih single gitu, tertarik mendengar Rasulullah SAW gitu. Bahkan ia sampai bersedia untuk membayar lebih banyak daripada pedagang-pedagang biasanya yang menjual barang dagangannya. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW ini dilamar oleh Khadijah binti Khuwailid yang saat itu berumur 40 atau 45 tahun. Yang notabene-nya Nabi Muhammad SAW ini tidak punya apa-apa selain sikap, pembawaan, kemudian sifat yang ada pada diri Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad SAW ini tidak pernah menikah lagi sampai Khadijah wafat. Bersama dengan Khadijah, beliau memiliki 6 orang anak, diantaranya Abdullah Ibnu Qasim, Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah, kemudian Abdullah. Namun semua anak laki-lakinya, Abdullah dan Qasim ini meninggal sebelum masuk Islam, sedangkan Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Zainab ini sempat masuk Islam namun akhirnya meninggal, dan yang tersisa hanyalah Fatimah sampai menikah dengan Ali bin Abi Thalib begitu. Namun akhirnya Fatimah ini nantinya juga akan wafat setelah 6 bulan kematian Rasulullah SAW, bertemu dengan Nabi SAW pada akhirnya. Setelah itu pada usia kemudian Nabi Muhammad SAW ini setelah menikah gitu di umur 40 tahun ini, beliau lebih sering merenung, berdiam diri di Gua Hira. Gua Hira ini tuh di Jabal Nur, sekitar 5 mil dari kota Makkah. Tempatnya tidak terlalu luas, hanya sepanjang 4 hasta, tingginya sekitar 3/4 atau 1 hasta. Ya, dan beliau hanya membawa bekal roti dari gandum saja begitu. Beliau di sana selama 20 hari untuk merenungkan bahwasanya sebenarnya masyarakat Mekah ini melakukan hal-hal yang sangat bodoh menurutnya, karena mereka menyembah berhala, menyembah suatu yang mereka buat sendiri begitu, yang katanya merupakan perantara kepada Tuhan. Namun ia sendiri tidak jelas begitu harus mengarah ke arah mana begitu, sampai pada suatu malam di bulan Ramadan, 17 Ramadan, malam tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan wahyu pertamanya, yakni Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyuruh Nabi Muhammad, bacalah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, aku tidak bisa membaca. Diulangi lagi sampai 2 kali. Kemudian yang ketiga kalinya Nabi Jibril alaihissalam memberikan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat kelima. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengikutinya sambil gemetar gitu. Namun setelah itu akhirnya Nabi dirangkul oleh Jibril alaihissalam, kemudian dituntun pelan-pelan untuk melafalkan ayat tersebut, karena sebelumnya Nabi Muhammad SAW dan kaum Mekah, bangsa Mekah, penduduk Mekah ini merupakan seorang yang ummi. Mereka memang hafal, mereka memang memiliki ingatan yang kuat, hafalan yang kuat, karena dulunya seorang penyair, banyak penyair lahir dari sini. Namun mereka tidak bisa membaca atau menulis, sehingga dijuluki bangsa yang ummi gitu. Sampai setelah mendapatkan wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW keluar dari Gua Hira dengan ketakutan. Ia langsung berlari ke rumahnya, kemudian meminta Khadijah binti Khuwailid menyelimutinya sampai esok harinya.
Nabi Muhammad SAW masih ketakutan, masih tidak menyangka bahwa apakah benar yang dialaminya semalam adalah bukan mimpi dan tidak berasal dari setan yang berusaha membujuknya, karena beliau terus merenung dalam kesendiriannya. Khadijah binti Khuwailid ini meyakinkan bahwasanya yang dia lihat ini bukanlah mimpi atau dari setan, melainkan benar-benar apa yang kamu lihat itu benar-benar adalah dari Jibril gitu. Kemudian Khadijah binti Khuwailid ini menceritakan kepada sahabat Nabi, kemudian membicarakan bahwa apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW itu benar adanya, tidak bualan semata begitu kalau menurut yang dilihat Nabi Muhammad SAW dan diperbuatnya. Nah, setelahnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu kembali, yakni surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, sampai ayat 7. Bangunlah dari tempat tidurmu yang nyaman. Begitu. Jadi Nabi Muhammad SAW ini sudah mulai menjadi rasul, sudah mendapatkan wahyu untuk disebarkan kepada seluruh umat dan memiliki tanggung jawab besar, sehingga beliau tidak bisa terus-menerus berdiam diri atau beristirahat atau berselimut. Kalau di situ dalam makna artinya berselimut di tempat yang nyaman, karena di masa depan beliau akan mendapatkan penuh cobaan yang lika-liku. Beliau tidak akan pernah beristirahat selama masa penyebaran wahyu tersebut, dan beliau akan terus hidup untuk umatnya. Jadi beliau tidak akan hidup untuk dirinya sendiri, seperti itu. Dan hal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau menurut sirah nabawiyah itu sekitar 25 tahun, tapi yang saya dengar dari bapak itu sekitar 20 tahun. Bapak Fajar Farhan 20 tahun selama masa rasulnya beliau tidak pernah dari sirah nabawiyah karya Ibnu Ishaq menyebutkan 20 tahun. Kalau sirah nabawiyah Syekh Saifur Rahman itu menyebut 25 tahun. Begitu. Beliau tidak pernah istirahat, mendedikasikan hidupnya untuk terus berdakwah dan menyerukan agama Allah, untuk memperbaiki tauhid, memperbaiki akhlak dan sebagainya. Seperti itu yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW nanti. Kemudian setelah mendapatkan itu beliau langsung bangkit, kemudian beliau langsung mulai menyebarkan ajaran ini kepada seluruh umatnya. Nah, periode dakwah ini oleh para sejarawan dibagi menjadi periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah ini ada secara sembunyi-sembunyi, kemudian secara terang-terangan kepada sahabat keluarganya, kemudian terang-terangan kepada seluruh penduduk Mekah pada saat itu. Kemudian untuk periode Madinah, nantinya beliau akan hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian beliau akan mudah diterima nih oleh seluruh penduduk Madinah pada saat itu. Oke, mulai dari penduduk Mekah. Beliau mendakwahkan secara sembunyi-sembunyi setelah mendapatkan wahyu Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang menyuruh Nabi Muhammad SAW ini untuk mulai berdakwah kepada kerabat-kerabatnya terlebih dahulu, sehingga kerabat-kerabat yang mulai masuk Islam dengan cara beliau mendekati mereka, mendatangi mereka satu persatu, kemudian menjelaskan bahwasanya saya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala akan adanya hari akhir, kemudian akan diserukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan akhirnya beberapa orang dari sahabat Rasul, dari kerabat Rasul masuk Islam. Di antaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, istrinya yang telah masuk Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat terdekatnya, dan 2 orang lagi saya lupa apa. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini sangat semangat setelah mendapatkan dakwah dari Rasulullah SAW. Kemudian beliau seorang yang lemah lembut, ramah dan penyayang ini mulai ikut juga nih mendakwahkan kepada para sahabat-sahabatnya seperti Utsman bin Affan, Zubair,
Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa ini merupakan as-sabiqun al-awwalun. Kemudian maaf Bapak, saya lupa hanya menyebutkan segitu, takut salah soalnya. Ya, seperti itu. Dan akhirnya banyaklah yang dari kerabat-kerabat Nabi yang mulai masuk ke agama Islam. Dan saat itu masyarakat Quraisy, tentu mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama kepercayaan Islam. Namun mereka menganggap, Nabi Muhammad ini mungkin kayak seperti orang-orang lain yang hanya menyebarkan agamanya saja untuk mendapatkan pengikut, seperti saya lupa. Ya, seperti itu. Dan berlangsung selama 3 tahun tanpa diberikan perlawanan oleh Al-Quraisy. Jadi kaum Quraisy ini masih diam saja gitu. Selanjutnya di tahun keempat sampai tahun ke-10 ini Nabi Muhammad SAW mulai dakwah secara terang-terangan kepada para kerabatnya begitu. Jadi beliau seperti mengumpulkan beberapa kerabatnya dalam satu tempat gitu. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya saya merupakan pemimpin akhir zaman, saya membawa agama yang sangat sempurna ini, agama Islam. Kemudian menjelaskan bahwasanya akan ada hari pembalasan, akan dibangkitkan nanti, seperti itu. Dan akhirnya mulai banyak yang masuk Islam secara sembunyi-sembunyi tersebut, secara terang-terangan namun masih dibatasi tersebut. Kemudian pada tahun ke-11 sampai ke-13 Nabi Muhammad SAW ini mulai berdakwah secara terang-terangan kepada penduduk Mekah. Nah, barulah pada saat itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan perlawanan dari para penduduk Mekah, terutama kaum Quraisy yang sangat khawatir, takut apabila agama sebelumnya menyembah berhala ini akan tersingkirkan oleh adanya agama baru dari Nabi Muhammad SAW. Tentu para pembuat patung berhala tersebut akan merasa terancam karena mereka tidak akan memproduksi patung tersebut lagi, seperti itu. Begitu. Kemudian beliau menyerukan kepada kaum Quraisy, dan saat itu mulai mendapat banyak ujian yang sangat berat, seperti dilempari batu, dicaci maki, dihina, diberi kekerasan, terutama kaum yang mengikut kepada yang memasuki agama Islam saat awal-awal periode Mekah itu merupakan orang-orang dari kaum miskin, fakir, lemah, budak, hamba sahaja, begitu. Bilal bin Rabah adalah salah satu budak yang akhirnya diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya memeluk agama Islam karena beliau disiksa oleh majikannya, begitu. Kemudian di periode Mekah yang secara terang-terangan ini Nabi Muhammad SAW ini sangat tersiksa dengan adanya perlakuan kasar dari kaum Quraisy ini. Kemudian beliau hijrah ke Habsyi. Di sana ada Raja Najis, astagfirullah, siapa ya Bapak? Najus, siapa itu Bapak? Nah ya. Kemudian beliau meminta perlindungan dari sana karena saat itu astagfirullah, itu kan setelah Abu Thalib wafat ya. Oh ya. Nah, di tahun tanggal berapa ya? Di hari Isra Mi'raj ketika Nabi mendapatkan kabar gembira tersebut, Nabi Muhammad mendapatkan kemalangan, yakni 2 orang yang sangat dicintainya, yakni Abu Thalib pamannya dan Khadijah binti Khuwailid istri pertamanya ini meninggal dunia. Abu Thalib meninggal karena sakit dan Khadijah juga meninggal karena sakit gitu. Kemudian setelah wafatnya kedua orang tercintanya ini, Nabi Muhammad SAW mendapatkan sebuah penghiburan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni diperjalankannya ia ke langit ke-7 untuk mendapatkan
sebuah seruan untuk melaksanakan ibadah dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya sholat 50 rakaat menjadi 5 rakaat. Tidak, 17 rakaat. Ya. Ya, gitu. Mengendarai buruk yang sangat cepat dari Masjidil Aqsa hingga ke Baitul Maqdis sampai ke Masjidil Aqsa. Maaf Bapak apabila salah, saya ingat-ingat lupa. Baik, seperti itu. Kemudian setelah wafatnya kedua orang yang tercintanya, salah satunya adalah Abu Thalib, salah satu keluarga kafir Quraisy yang memiliki kedudukan tinggi, tentu beliau akan kehilangan salah satu support system di mana beliau mungkin akan tambah dicaci maki atau dihina atau diperlakukan kasar oleh kaum Quraisy ini. Karena sebelumnya kaum Quraisy ini sangat tidak berani menyentuh Nabi Muhammad SAW secara terang-menerang karena ada Abu Thalib di sisinya. Kaum Quraisy telah mengajak beberapa kali Abu Thalib yang notabene-nya tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya itu untuk melepas tanggung jawabnya, melepas jaminannya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi Abu Thalib sampai akhir hayatnya tetap kukuh walau dia beragama Ibrahimiyah, menyembah berhala. Dia kukuh untuk menjaga Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayatnya, namun tidak masuk Islam. Begitu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mulai mendapat banyak serangan, banyak cacian, hinaan yang mulai secara langsung ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW sampai dirinya terluka atau sampai pengikutnya terluka. Gitu. Akhirnya beliau yang sangat sedih itu, sangat terpuruk tersebut, mencoba meminta bantuan jaminan kepada selain bukan orang Mekah, salah satunya adalah ke Habsyi, Raja Najasyi di situ. Raja Najasyi di situ tentu menerima jaminan tersebut, namun karena adanya beberapa orang suruhan dari Abu Lahab, paman Nabi Muhammad SAW yang sangat keji, dia rela melancarkan siasatnya untuk menghancurkan agama Nabi Muhammad SAW, agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan beragam cara gitu. Salah satunya adalah dia mengirim utusan untuk mengirim hadiah kepada Raja Najasyi dengan syarat beliau akan memulangkan kembali orang-orang Muslim yang datang ke tempatnya untuk meminta jaminan. Namun tentu Raja Najasyi ini tidak terpengaruh oleh hal tersebut, justru beliau melindunginya. Namun itu tidak selang beberapa lama karena akhirnya Nabi Muhammad SAW dibebaskan dari jaminannya dari Raja Najasyi karena khawatir akan terjadi perperangan atau semacamnya begitu. Kemudian akhirnya setelah ke Habsyi dia tidak kunjung mendapat jaminan, beliau mencoba ke Taif. Namun di Taif beliau ditolak juga. Beliau ditolak mentah-mentah. Kemudian banyak yang menyerang beliau dengan batu sampai tumitnya itu berdarah, namun dilindungi oleh Abu Bakar As-Siddiq kalau tidak salah, yang menggunakan tubuhnya sendiri. Seperti itu. Kemudian sampailah dia di suatu tempat, kemudian dia kembali lagi ke Makkah. Kemudian setelahnya beliau sangat bingung, sangat tidak tahu harus bagaimana. Sementara kaum Quraisy sendiri, dia juga merasa khawatir karena saat itu sebentar lagi akan ada musim haji di mana orang Muslim dari berbagai penjuru dunia, dari yang dekat-dekat situ, orang-orang Muslim berziarah ke Mekah untuk melakukan ibadah haji seperti itu. Nah, kesempatan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyiarkan agama Islam kepada para umat Islam,
para penduduk yang hijrah, yang ziarah ke Mekah, ya, mengunjungi Ka'bah. Begitu akhirnya beliau yang namanya sudah tersohor bertemu dengan penduduk Yatsrib. Penduduk Yatsrib saat itu hendak melaksanakan ibadah haji di Mekah dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah itu kepada para penduduk Yatsrib dan akhirnya mudah diterima oleh penduduk Yatsrib tersebut karena karena orang-orang Yatsrib dahulunya ini merupakan umat dari Nabi Musa alaihissalam kalau tidak salah, yang sudah mempelajari tauhid ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan datangnya suatu pemimpin yang akan membawa ajaran yang paling sempurna di akhir zaman nanti. Seperti itu. Dan akhirnya setelah itu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah atas adanya soal Al-Hijr itu suruh secara terang-terangan kelewatan. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah bersama dengan pengikutnya sekitar 150 orang yang jaraknya berapa ya? Lupa. Setelah itu mereka disambut oleh kaum Ansor saat itu, kemudian disyairkan kedatangan kaum Muhajirin ini, orang-orang yang hajar itu pergi dari tempat asalnya, disambut dengan syair-syair yang sekarang kita kenal, Tola al-badru alaina min saniyatil wada, begitu. Dan setelah apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setelah sampainya di Madinah? Pertama, beliau mengubah nama Yatsrib ini menjadi beliau akhirnya menjadi pemimpin di kota Madinah ini, begitu. Kemudian beliau mulai melakukan beberapa cara untuk menjadikan Yatsrib ini lebih baik. Salah satunya mengubah Yatsrib ini menjadi nama Madinah Al-Munawwarah atau Madinah Ar-Rasul, Madinah An-Nabi, Madinah Ar-Rasul, ya. Kemudian mendirikan masjid, kemudian mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang tali persaudaraan ini lebih kuat daripada tali persaudaraan antara keturunan karena ini berdasarkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan sistem pemerintahannya sebagai negara Islami, begitu. Periode Madinah ini mulai kalau dalam Khalifah Umar bin Khattab ini mulai disusun dari mulai Nabi Muhammad SAW hijrah ini dimulai tanggal 1 Hijriah tersebut. Nah, setelah kurang lebih 15 tahun Nabi Muhammad SAW mengembangkan kota Madinah, Nabi SAW ini di usianya yang ke-63 tahun, ya, 63 tahun beliau akhirnya wafat setelah melaksanakan haji wada. Ya, setelah melaksanakan haji wada pada tanggal 13 Rabiul Awal tahun 610 Masehi, saat itu kalau tidak salah 610 Masehi, dikarenakan penyakit yang beliau terima. Pada saat haji wada terakhir tersebut beliau menyeru kepada kaumnya untuk mencontoh apa yang beliau lakukan karena ditakutkan beliau tidak bisa mencontohkan kembali di haji berikutnya, dan benar saja akhirnya Rasulullah SAW ini wafat pada tanggal 610 pada tahun 610 Masehi, 13 Rabiul Awal. Mungkin itu saja yang dapat saya pahami. Sebetulnya saya membaca banyak Pak dari Sirah Nawawi Syekh Saifur Rahman, cuma banyak yang lupa, banyak yang terlupakan oleh saya. Astagfirullah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari penuturan yang saya tuturkan. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi, dan mohon maaf apabila video ini terlalu panjang.
Video ini saya tag pada pukul 21 sampai sekarang 21.48. Syukran alaikum Bapak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.